Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni tentang manajemen kas dan surat berharga. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dengan saya sendiri, Putu Putri Ardiasari dengan NIM 19011080. Kenalkan, nama saya Kade Indrayani, NIM 19011115. Perkenalkan, nama saya Iko Mambudi Kusuma, NIM 190111119. Kenalkan, nama saya Koma Ayu Wiratni dengan NIM 1901124. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen kas dan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar kasnya tersebut. Kas dan surat berharga. Kas dan surat berharga pasti sudah pernah teman-teman dengar, mengingat kas dan surat berharga tersebut hal yang lumrah dibicarakan di masyarakat. Tapi perlu kalian ketahui, kas dan surat berharga merupakan aktiva lancar. Nah, dua komponen ini merupakan aktiva paling liquid bagi perusahaan. Kemudian ada manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelola perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan kas. Manajemen keuangan harus mampu mengatur uang yang masuk dan uang yang keluar dari perusahaan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi, terdapat dua macam aliran kas. Yang pertama ada kas masuk atau cash inflow, dan kedua ada kas keluar atau cash outflow. Aliran kas masuk adalah uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerimaan uang. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha, serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain atau bank, atau bisa dari dana hibah. Kemudian ada aliran kas keluar atau cash outflow. Aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak, atau biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi, baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak berkaitan dengan bidang usaha. Dikarenakan aliran kas masuk dan aliran kas keluar ini akan terus-menerus sepanjang perusahaan beroperasi, maka pihak manajemen perlu mengaturnya kembali. Uang kas janganlah terlalu besar ataupun terlalu kecil daripada pengeluaran kas yang dibutuhkan. Apabila jumlah kas terlalu kecil akan berbahaya bagi perusahaan karena akan mengakibatkan hambatan bagi pengeluaran untuk berbagai pembayaran perusahaan. Sebaliknya, apabila uang kas terlalu besar daripada pengeluaran kas yang dibutuhkan juga kurang baik, artinya kemungkinan ada uang menganggur alias tidak memberikan penghasilan kepada perusahaan. Jadi, arus kas perlu diatur atau perlu dikelola sedemikian rupa agar uang kas yang diperlukan jangan terlalu kecil dan jangan pula terlalu besar. Baik, kebutuhan kas perlu direncanakan sebaik mungkin, baik kas yang keluar ataupun kas yang masuk. Kebutuhan kas ini perlu dibuat secara detail dalam anggaran kas. Hal-hal yang menjadi pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus membuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan kas, yang kedua ada pengeluaran kas, yang ketiga ada perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, dan yang keempat ada kebutuhan kas baru. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kas tersebut. Dalam praktik
terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kas tersebut besar. Yang pertama, adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa, di mana perusahaan melakukan penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Apabila secara tunai, maka otomatis akan langsung berpengaruh pada kas, dan apabila secara kredit, angsuran akan datang secara beberapa tahap ke depan, dan hal ini akan menyebabkan penambahan pada kas perusahaan. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa, artinya perusahaan membeli sejumlah barang baik bahan baku, bahan tambahan atau barang keperluan lainnya. Hal ini akan menyebabkan pengurangan kas pada perusahaan. Terus yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan, seperti membayar gaji, upah, telepon, listrik, pajak, dan biaya pemeliharaan yang tentunya akan mengakibatkan pengurangan pada kas di perusahaan. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar asuransi pinjaman, artinya jika dalam memperoleh sumber dana perusahaan melakukan pinjaman ke bank atau ke lembaga lainnya, maka perusahaan tentu akan membayar cicilan pinjaman tersebut selama beberapa waktu ke depan. Hal ini juga akan menyebabkan pengurangan pada kas di perusahaan. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Hal ini dilakukan bila perusahaan hendak melakukan penambahan kapasitas produksi seperti pembelian mesin-mesin baru, kemudian ada pembangunan gedung atau pabrik baru, dan hal ini dapat juga terjadi bila perusahaan hendak melakukan ekspansi ke bidang usaha lainnya. Kemudian yang keenam, adanya penerimaan dari pendapatan baik yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan maupun pendapatan yang tidak langsung. Jelas bahwa pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah uang kas. Kemudian yang terakhir, adanya penerimaan dari pinjaman. Dalam hal ini perusahaan memperoleh sejumlah uang dari lembaga peminjam seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini akan menambahkan jumlah uang ke dalam periode tertentu. Selain faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kas tersebut, ada juga beberapa faktor yang tidak dapat mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. Yang kedua, ada penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya atau disusut dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, depresi, dan karena biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas lagi. Yang keempat, adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Yang kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham atau stok dividen. Yang keenam, adanya penilaian kembali atau revaluasi terhadap aktiva yang dimiliki. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber penerimaan kas dan penggunaan kas. Yang pertama, saya mulai dari sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas di sini dapat dipenuhi dari berbagai sumber yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, dengan demikian, untuk memilih salah satu atau lebih dari beberapa sumber yang ada, pihak manajemen harus menentukan kriteria tertentu, terutama kriteria yang berkaitan dengan untung ruginya menggunakan sumber yang telah dipilih. Nah, di sini pihak manajemen, terutama seorang manajer keuangan, harus berusaha untuk mencari sumber penerimaan kas agar kebutuhan kas segera terpenuhi. Nah, berikut ini merupakan beberapa sumber penerimaan kas yang dapat dipenuhi di luar dari pinjaman yang disediakan oleh kreditor. Yang pertama, penjualan barang secara tunai. Di sini, perusahaan menjual produknya berupa barang maupun jasa dengan pembayaran secara tunai, sehingga hal ini dapat menambah kas perusahaan. Yang kedua, pembayaran piutang dari pelanggan. Nah, dalam hal ini,
perusahaan berupaya untuk mengintensifkan pembayaran piutang dari pelanggan, terutama untuk piutang yang telah jatuh tempo. Jangan sampai pelanggan menunggak sehingga menghambat penerimaan kas. Nah, yang ketiga, hasil dari penjualan aktiva tetap. Nah, kondisi seperti ini jarang terjadi kecuali perusahaan memang benar-benar mengalami kesulitan. Dan kalaupun hal ini terjadi, aktiva tetap yang dijual diprioritaskan aktiva yang jarang atau tidak produktif lagi. Nah, yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas. Di sini, perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual, kemudian diserahkan kepada pemegang saham dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek. Nah, di sini, perusahaan yang menerbitkan surat utang jangka pendek seperti Wesel, jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang. Artinya, perusahaan menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, penerimaan dari sewa. Nah, sumber ini diperoleh perusahaan dari hasil sewa terhadap aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan kepada pihak lain dalam waktu tertentu yang telah ditentukan. Nah, yang kedelapan, penerimaan dana sumbangan. Nah, dalam praktiknya untuk perusahaan komersial, penerimaan sumbangan ini jarang terjadi. Nah, hal ini bisa terjadi ataupun sering terjadi pada usaha sosial. Selanjutnya, yang kesembilan, pengembalian kelebihan pajak. Nah, di sini adanya kelebihan pembayaran pajak pada masa lalu akibat dari salah perhitungan dan kemudian dikembalikan kepada sebuah perusahaan sehingga hal ini dapat menambah kas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi penggunaan kas. Nah, di samping sumber penerimaan kas, pihak manajemen juga harus menginventarisasi penggunaan kas untuk keperluan yang akan datang. Nah, keseimbangan antara penerimaan dan penggunaan harus benar-benar dikelola secara baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, sebaiknya penggunaan kas juga harus menggunakan skala prioritas sesuai dengan rencana yang telah disusun, sekalipun harus segera terpenuhi semuanya. Nah, berikut ini merupakan hal-hal yang menyebabkan uang kas perusahaan berkurang, yakni yang pertama, pembelian barang secara tunai. Nah, di sini perusahaan membeli sejumlah barang dagangan untuk perusahaan dagang maupun bahan baku untuk perusahaan industri yang dilakukan dengan pembayaran secara tunai, sehingga hal ini dapat mengurangi kas perusahaan. Nah, yang kedua, pembayaran biaya seperti gaji dan upah. Nah, hal ini merupakan pengeluaran untuk kegiatan rutin operasional perusahaan terhadap karyawannya, baik secara bulanan maupun mingguan. Yang ketiga, pembayaran sewa. Nah, hal ini dilakukan apabila perusahaan melakukan penyewaan baik terhadap tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, ataupun peralatan lainnya. Nah, yang keempat, pembayaran asuransi. Nah, di sini perusahaan mengeluarkan sejumlah dana untuk perlindungan usahanya dalam bentuk premi asuransi. Nah, yang kelima, pembayaran pajak. Hal ini merupakan biaya yang harus dibayar dan merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak pokok maupun pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Yang keenam, pembayaran iklan. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mempromosikan produk perusahaan agar masyarakat tertarik untuk membelinya melalui media promosi dan iklan lainnya. Nah, selanjutnya, pembayaran persekot. Nah, pembayaran persekot ini diartikan sebagai perusahaan membayar sejumlah uang muka baik terhadap pembelian barang ataupun pengerjaan suatu kegiatan perusahaan. Nah, yang kedelapan, pembayaran angsuran pinjaman. Nah, di sini hal ini dilakukan apabila perusahaan memiliki pinjaman terhadap pihak lain, misalnya pinjaman terhadap bank. Nah, biasanya pembayaran angsuran ini dilakukan setiap bulan. Nah, yang kesembilan, pembelian surat berharga jangka pendek atau Wesel. Nah, dalam hal ini, perusahaan membeli surat berharga yang usianya tidak lebih dari 1 tahun seperti Wesel atau sertifikat deposito. Nah, yang ke-10,
Pembelian surat berharga jangka panjang. Nah, dalam hal ini surat berharga yang dibeli usianya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti obligasi maupun saham. Nah, yang ke-11, penarikan kembali saham yang beredar. Nah, artinya di sini perusahaan membeli saham yang telah mereka jual untuk keperluan perusahaan. Nah, yang ke-12, yang terakhir, pengambilan kas oleh pemilik atau yang sering disebut dengan prive. Nah, dalam hal ini pemilik perusahaan mengambil sejumlah uang untuk keperluan tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sumber penerimaan kas dan penggunaan kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang laporan sumber dan kegunaan kas. Agar manajemen lebih memahami kondisi kas perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, maka harus dibuatkan laporan sumber dan penggunaan kas. Hal ini perlu dilakukan agar aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kas dapat diketahui. Misalnya dari mana saja uang kas diperoleh dan digunakan untuk kegiatan apa saja uang kas tersebut. Biasanya laporan kas ini dibuat untuk satu periode tertentu. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk pertama, untuk mengetahui ada tindaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua, untuk mengetahui ada tindaknya perubahan penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas, baik berupa sumber maupun penggunaan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam, sebagai alat untuk perencanaan kas mendatang. Yang ketujuh, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hubungan dan pinjamannya. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen kas. Manajer keuangan melakukan berbagai penyelesaian keuangan dengan teknik manajemen kas sehingga dapat menambah tabungan additional saving. Prosedur ini memiliki keuntungan dari adanya float dalam sistem penagihan dan pembayaran. Float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang ada pada buku cek perusahaan atau individu dengan saldo pada catatan bank. Pada dasarnya, net float suatu perusahaan merupakan suatu fungsi dari kemampuan perusahaan mempercepat pencairan pada cek yang diterima dan memperlambat pencairan pada cek yang dibayarkan. Float dalam pengertian umum berkaitan dengan dana yang telah dikirim oleh pembayar atau perusahaan atau perorangan, tetapi belum dalam bentuk yang dapat dibelanjakan oleh penerima, perusahaan atau perorangan. Jenis-jenis float yaitu pertama, collection float yang itu penundaan waktu, penerimaan dana yang dialami oleh yang dibayar. Hal ini terjadi karena tidak sesuai dengan kredit term yang telah disepakati. Yang kedua, disbursement float, yaitu penundaan waktu penarikan dana yang dialami oleh pembayar. Selanjutnya, komponen-komponen dari collection float maupun disbursement. Pertama, mail float merupakan selisih waktu pada saat cek atau giro dikirimkan oleh perusahaan pembayaran melalui pos sampai cek atau giro tersebut diterima. Yang kedua, processing float merupakan selisih waktu pada saat cek atau giro yang diterima sampai disetor ke bank. Yang ketiga, clearing float merupakan selisih waktu pada saat cek atau giro tersebut disetor kemudian dikliringkan sampai dengan dana tersebut dapat diterima. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu surat berharga. Surat berharga atau marketable security merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam waktu tertentu.
Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau obligasi. Di samping tujuan di atas, dalam strategi perusahaan, pembelian surat berharga yang sering kita sebut penyertaan adalah untuk menguasai kepemilikan suatu perusahaan tertentu atau khusus untuk pembelian saham, terutama untuk tujuan jangka panjang. Artinya, dengan adanya menguasai saham lewat pembelian di pasar modal, maka apabila jumlah saham dibeli bertambah banyak, akan dapat meningkatkan porsi kepemilikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya, apabila saham dikuasai sudah mayoritas, maka pengendalian dan keputusan kebijakan perusahaan pun dapat diambil alih. Strategi lainnya adalah untuk mengakuisisi perusahaan yang sahamnya kita beli. Artinya, apabila perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami masalah keuangan, maka sebagai salah satu pemegang saham cukup besar dapat mengakuisisi perusahaan tersebut. Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan sehingga menguntungkan sesuai tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu ada keamanan, ada harga atau daya jual, hasil keuntungan, waktu jatuh tempo, dan penguasaan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga. Dalam prakteknya, terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan masing-masing. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa jenis surat berharga. Yang pertama, ada akseptasi bank, merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sesuai nilai nominalnya pada saat otoritas. Yang kedua, ada deposito berjangka, merupakan simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Diterbitkan dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas nama dan bunga dapat diambil setiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian pencairan deposito dapat dilakukan sesuai jatuh tempo. Yang ketiga, ada sertifikat deposito, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu pencairannya 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk sehingga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan setiap saat dan bunga dapat diambil di muka setiap bulan pada saat jatuh tempo. Kemudian yang keempat itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BI dengan tingkat suku bunga tertentu dan dapat diperjualbelikan. Yang kelima, ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini dapat diperjualbelikan apabila perusahaan memerlukan dana. Yang keenam, ada saham. Saham merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. Saham dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan pada pihak lain. Kemudian keuntungan saham merupakan capital gain dan dividen. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh apabila harga yang dijual kembali lebih tinggi dari harga beli, dan besar kecilnya dividen yang diperoleh tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai kesepakatan dengan perusahaan tersebut.
Hanya saja besar bunga yang dikeluarkan relatif tetap setiap bulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan ataupun penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.